Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Yesus. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh memiliki hati yang bernyala-nyala akan Dia, menyerukan namanya yang mulia dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, dan boleh membuatmu tersenyum bangga. Bapa, terima kasih kami boleh bangun untuk berdoa, bernyanyi, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Kami masih boleh memiliki nafas yang sempurna. Terima kasih untuk keberadaanmu di sini bersama kami. Bapa, lihat setiap kami yang ada di sini, yang sungguh-sungguh rindu. Tambahkan lagi kerinduan kami setiap harinya. Biarkan hati kami berkobar-kobar dan selalu mencari Engkau. Dan biarlah kami semakin beriman di dalam Engkau. Kami mau mulai saat teduh pada pagi hari ini, Tuhan. Beracaralah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa memilih-Mu di atas segalanya, di atas segala keinginan-keinginan daging kami, di atas segala sukacita dunia, dan jadikanlah kami baru di dalam-Mu. Tuhan Yesus baik. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Kita semua di sini bersyukur, kita semua di sini berterima kasih karena kita mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang selalu memberikan kita kasih sayangnya, kasih setianya, sehingga Dia selalu menjagai kita, menemani kita sepanjang kita istirahat tadi malam. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita, rasa bangga kita, rasa kagum kita akan kasih-Nya. Dengan mau kita bersama-sama yang berkumpul di sini, bersuka cita untuk memuliakan nama-Nya, untuk mengagumi cintanya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
musim hidupku. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami kagumi Tuhan cinta-Mu. Di saat di titik terendah kami masing-masing yang ada di sini, Engkau ada bersama kami. Di saat dunia mengatakan, Engkau tidak ada harapan lagi. Engkau sendiri yang menguatkan kami. Engkau menggunakan titik terendah kami untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Engkau, Tuhan. Engkau menghapuskan pengertian-pengertian kami yang salah. Engkau mengenolkan semuanya, Tuhan. Dan Engkau menggantikannya dengan pengertian yang baru. Di titik terendah kami, Engkau hadir bersama kami. Engkau berjalan bersama kami. Kami mau kagumi Tuhan atas kasih-Mu, cinta-Mu. Dengan sekali lagi kami mau mengatakan dengan mulut dan hati kami, ku kagumi Tuhan, cara-Mu mencintai. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, lihat kami satu persatu Tuhan. Hati yang mengagumi akan cinta-Mu. Kau telah membuktikan semuanya kepada kami Tuhan. Engkau telah menyelesaikannya semuanya untuk kami. Dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang membersihkan kami. Sehingga Engkau melayakkan kami di sini untuk datang menyembah Allah Bapa di surga dengan segala keterbatasan kami. Engkau sendiri yang menyempurnakan. Mari Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu sendiri
yang mengurapi kami satu persatu pada pagi hari ini. Biarlah roh-Mu yang menguasai kami dari ujung rambut kaki kami, Tuhan. Biarlah kami mau memuji dengan mulut dan hati kami. Yesus, kemuliaan, pulihkan hati. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Kami sembahmu, Mari menyembahmu, sembah Dia. kami Biar menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang mulia. Biar nama Mari kita hening, kita dengarkan suaranya. Janganlah takut anakku, akulah Allah yang menyertaimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk kekuatan baru. Saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami semua yang ada di sini. Pakailah anak-Mu, Fenty, urapi dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta, melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih. Pada bacaan Injil pagi ini saya menemukan 3 poin. Yang pertama, kerendahan hati untuk dimurnikan dalam melayani. Minyak narwastu adalah minyak wangi yang mengalami proses pembuatan yang sangat panjang. Kita melihat bagaimana Maria memberikan minyak narwastu yang sangat mahal harganya untuk mengurapi kaki Yesus. Ada di ayat 3. Dan proses minyak narwastu ini mempunyai bahan-bahan yang sangat-sangat murni. Harga minyak narwastu pada saat itu adalah 300 dinar atau sekitar 30 juta. Sedangkan upah pekerja pada waktu itu adalah seharinya sekitar 100.000 rupiah. Jadi, jika kita ingin membeli minyak narwastu tersebut, kita harus mengumpulkan atau menabung uang selama 300 hari. Sama seperti minyak narwastu yang berasal dari bahan-bahan yang murni dan bukan oplosan, Tuhan mau hidup kita dimurnikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pertobatan secara total. Dengan kita memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaannya dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di samping itu, ketika kita benar-benar bertobat, secara otomatis hati kita menjadi murni. Karena segala sesuatu yang murni itu pasti mahal harganya karena tidak ada campuran apapun di dalamnya. Iman yang bergulat dengan Allah harus berani mempunyai visi dengan Tuhan Yesus dan berani meminta kunci kebangunan rohani, yaitu kita berharga di mata Allah. Untuk hidup murni tidaklah mudah. Kita harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Sebagai contohnya saat ini kita melakukan 5 senjata setiap harinya. Mungkin orang-orang di sekitar kita, keluarga kita akan bertanya kepada kita, ngapain kita capek-capek berpuasa, sedangkan kita atau mereka makan. Untuk apa kita melakukan semua itu? Bukankah itu akan menyakitkan diri kita sendiri kalau tidak makan? Tetapi dia tidak tahu bahwa kita mempunyai suatu ketaatan kepada Yesus. Atau contoh yang lain, kita semua yang ada di saat teduh pagi ini, kita bangun pagi. Mungkin pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita melihat kita, ngapain tiap pagi kita bangun pagi? Apakah kita nggak capek? Udah bangun pagi, puasa, harus ke gereja tiap pagi. Untuk apa?
Mereka mungkin akan bertanya-tanya, tetapi itu adalah harga yang harus kita bayar ketika kita mau mengikuti Yesus. Kita harus taat kepada perintahnya. Karena ketika kita mengikuti kesenangan-kesenangan dunia, kita tahu bahwa itu adalah tipu daya iblis yang ingin menghancurkan kita. Dan semua itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang kedua adalah, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ada di Lukas 12 ayat 34. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita mempunyai uang, kita akan hidup bahagia. Kita akan bisa membeli semuanya. Kita akan bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Tanpa perlu berpikir kita akan kehabisan uang, tanpa perlu berpikir kita akan menjadi sengsara. Tidak semua orang mempunyai harta yang melimpah dalam hidupnya, akan hidup dengan sentosa, akan hidup dengan kesenangan. Tak jarang mereka yang mempunyai uang banyak hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Bapak dan Ibu, bisa kita lihat berita akhir-akhir ini, banyak para pejabat di negeri kita yang hidup dengan hedonisme atau kekayaan untuk bersenang-senang. Kita tidak tahu mereka mendapatkan harta tersebut dari mana. Bahkan tak jarang dari mereka mungkin saat ini sedang mengalami proses di kepolisian, atau mungkin harta yang mereka dapatkan dari hasil yang tidak baik. Tidak bisa kita sangkal bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan uang. Tetapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Jangan sampai kita menjual Tuhan hanya untuk mendapatkan uang. Mungkin saat ini kita bisa bilang, nggak mungkin hal itu terjadi. Nggak mungkin kita menjual Tuhan. Tetapi Bapak dan Ibu, berhati-hatilah. Kita lihat Yudas Iskariot setiap hari mengikuti Yesus, setiap hari taat kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya dia menjual Yesus, padahal Yesus adalah gurunya sendiri. Bagaimana dengan kita? Bapak dan Ibu, janganlah kita menjadi seperti Yudas Iskariot di zaman sekarang ini. Hendaklah kita jangan menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Di Ibrani 13 ayat 5a. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius bab 6 ayat 10. Cintailah Yesus karena ia kekal. Dan kita tidak perlu khawatir akan segala sesuatu, termasuk dalam masalah keuangan. Sebab ia telah berjanji untuk mencukupkan kita dalam segala keadaan. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Poin ketiga yang saya dapatkan dari bacaan Injil hari ini, janganlah kita mencoba menipu dengan berpura-pura membela kebaikan. Seperti yang Yudas lakukan ketika dia melihat bahwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, dia membawa-bawa nama-nama orang miskin. Tetapi dalam hatinya, dia mau memakai uang itu untuk kesenangan dirinya sendiri. Mungkin manusia dapat tertipu, tetapi Tuhan tidak. Sebab Ia mengenal hati kita masing-masing sebagai anak-anaknya. Sebagai permenungan kita, bagaimana dengan saya? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk dapat menyenangkan hatinya. Apakah kita benar-benar sudah murni? Apakah kita benar-benar mau merendah dalam melayani? Atau masih mengharapkan imbalan apapun ketika kita melayani? Mari kita hening sejenak.
Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu kepada kami tidak dapat kami hargai, tidak dapat kami lupakan. Mungkin saat ini kami tidak mempunyai minyak narwastu, mungkin saat ini kami tidak memiliki kekayaan, uang, atau apapun yang dapat kami persembahkan kepadamu. Tetapi kami bersyukur ya Bapa, di masa Prapaskah ini Engkau memberikan pertobatan untuk kami benar-benar bertobat secara total. Untuk kami mau menyembah-Mu, untuk kami mau menjadi pelayan-Mu. Dengan segala apa yang kami miliki. Ini kami Bapa, dengan segala kekurangan kami, Engkau yang menyempurnakan. Dimuliakanlah Tuhan, kini sepanjang dan segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau tutup saat tadi pagi ini dengan doa penutup. Terima kasih ya Bapak yang penuh cinta untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh lagi melayani dengan rendah hati agar hidup kami semakin dimurnikan dengan menjalani pertobatan, terutama dalam memasuki masa pekan suci yang akan datang ini. Agar untuk hidup murni kita juga mau membayar harga, agar kita juga jangan menjadi hamba uang dan menipu dengan berpura-pura membela kebaikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan terima kasih juga karena bimbingan-Mu Engkau telah menyertai perjalanan RPH ke-15 ini Bapa. Semoga Engkau tetap membimbing kami satu persatu, juga peserta RPH ke-15, sehingga kami boleh terus setia menjalankan 5 senjata sebagai pedoman hidup kami, karena Engkau yang memampukan kami. Bapa yang penuh cinta, kami juga bersyukur untuk Pak Paulus dan Cipila yang berada di komunitas kami ini. Engkau terus bimbing mereka, sehingga mereka terus dapat setia melayani-Mu. Engkau penuhi mereka senantiasa dengan kuasa-Mu, tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka selalu setia dalam melayani-Mu, dan Kau selalu menjaga keluarganya. Bapak, kami juga mau berdoa untuk acara Komsel PH Kids yang akan diadakan nanti malam. Kami serahkan seluruh acara Komsel PH Kids nanti malam, dari awal hingga akhir, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar. Engkau yang berkati anak-anak yang rindu untuk dapat berkumpul nanti malam. Mereka adalah anak-anak pemilik kerajaan surga. Biarlah mereka selalu setia mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa darah-Mu. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu pada hari ini, menjadi pelayan-Mu dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Mari saat ini kita mau satukan doa kita dengan doa komunitas satu dan peserta. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mulai dari layar yang pertama.
Sebentar ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati.